Halo Besti Kimia, saya Febrianti, mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia dengan tujuan pembelajaran 10.1, menjelaskan hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam membahas isu-isu global dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana serta mudah dimengerti. Baik, sebelum lebih jauh, sebenarnya apa itu kimia? Apakah sesuatu yang berbahaya dan mematikan? Atau sesuatu yang berhubungan dengan bom atau ledakan? Eits, tentu tidak ya. Air yang kita minum, nasi yang kita makan, bahkan udara yang kita hirup itu termasuk kimia loh. Jadi sebenarnya kimia itu apa sih? Nah, kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang artinya perubahan materi. Materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang serta memiliki massa. Sehingga ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, khususnya susunan materi, struktur materi, sifat materi, serta perubahan materi. Berdasarkan susunan dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ini contohnya unsur dan senyawa. Eits, meskipun unsur dan senyawa ini merupakan zat tunggal, tapi dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air dengan rumus umum H2O dapat diuraikan menjadi unsur oksigen dan juga unsur hidrogen. Strukturnya seperti yang terdapat pada video. Nah, selanjutnya terdapat perubahan materi yang terdiri dari dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika merupakan perubahan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika bersifat sementara karena perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, melainkan hanya terjadi perubahan wujud. Contohnya, es batu yang mencair dan kapur barus yang menyumling. Lalu selanjutnya terdapat perubahan kimia, merupakan perubahan yang bersifat permanen karena menghasilkan zat baru. Contohnya, besi yang berkarat, serta susu fermentasi. Karena ruang lingkup kimia yang cukup luas, maka peranan ilmu kimia juga ditemui dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di bidang kedokteran. Peranan ilmu kimia seperti penemuan obat-obatan, vaksin, pengujian sampel darah, kemudian pengembangan alat sintetis, dan juga pengembangan alat pencuci darah atau hemodialisa. Selanjutnya di bidang energi dan lingkungan. Kimia berperan dalam pengembangan sel surya, kemudian pengembangan bahan bakar alternatif seperti biosolar dan biogas, kemudian mobil listrik maupun energi alternatif lainnya. Selanjutnya di bidang pertanian, kimia juga berperan dalam pengembangan pupuk, pestisida maupun rekayasa genetika. Bahkan di bidang teknologi bahan, kimia berperan dalam penemuan LCD pada telepon genggam, penemuan mikroprosesor, penemuan nilon pada industri pakaian, penemuan superkonduktor, dan juga penemuan fiberglass. Saat ini semakin banyak isu atau permasalahan global yang muncul. Masalah yang paling krusial adalah menyangkut lingkungan hidup dan krisis energi. Lalu, bagaimana ya peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan isu atau permasalahan global tersebut? Sumber energi dunia saat ini adalah sumber energi fosil, yaitu berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Seperti yang kita ketahui, fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Suatu saat, dunia akan mengalami krisis energi global.
Ilmu kimia berperan sangat besar dalam mengatasi krisis tersebut. Contohnya, sumber energi yang mulai dikembangkan adalah alkohol, energi nuklir, dan energi panas bumi atau geotermal. Permasalahan lingkungan dapat diselesaikan dengan teknologi biogas. Nah, kotoran hewan dari peternakan itu dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, yaitu bau yang tidak sedap dan dapat menjadi sumber penularan penyakit. Untuk mengatasi hal tersebut, mulai banyak nih teknologi biogas yang dikembangkan. Kotoran hewan menjadi bahan baku utama pembuatan biogas. Kotoran hewan atau ternak diproses menjadi butiran kecil dan dicampur air. Akan menghasilkan suatu gas metana sebanyak 50-70%, gas karbon dioksida sebanyak 30-40%, gas hidrogen sebanyak 5-10%, dan gas lainnya dalam jumlah sedikit. Nah, hasil dari teknologi biogas ini dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya listrik untuk lampu penerangan maupun LPG untuk memasak. Selanjutnya, permasalahan polusi udara. Transportasi dan cerobong pabrik ini merupakan sumber gas buang yang mengakibatkan polusi udara. Usaha meminimalisasi polusi udara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya program Langit Biru. Misalnya, membuat taman kota, menanam pohon-pohon hijau di pinggir jalan, dan melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter. Di mana katalis konverter ini akan mengubah senyawa beracun dalam gas buang menjadi senyawa-senyawa yang tidak beracun. Demikian penjelasan hakikat ilmu kimia dan peranannya di kehidupan sehari-hari, serta dalam menyelesaikan isu global. Semoga bermanfaat.